Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 677 hukum keduanya. Lin Yu terkejut ketika mendengar ini, dia tidak tahu apa yang diteriakkan Ling Xiao di sini. Dia mengikuti arah yang dilihat Ling Xiao dan melihat bahwa tidak ada sosok di hutan bambu yang gelap kecuali kegelapan yang tak berujung. Kulit Lin Yu tenggelam, berpikir bahwa Ling Xiao sedang mempermainkannya, dan dia menatap Ling Xiao dengan dingin. Tubuhnya tiba-tiba menegang, siap untuk menyerang Ling Xiao kapan saja. Tapi wajah Ling Xiao suram, dan dia menatap hutan bambu dengan wajah waspada, dan ada ketegangan yang sangat kuat di antara alisnya. Sepertinya itu bukan akting, dan dia berkata dengan dingin, "He Jiarong. Apakah kamu tuli?" "Saya ulangi, izinkan saya orang-orang dari kedalaman hutan bambu keluar, kalau tidak saya akan segera membunuhnya." Sementara Ling Xiao sedang berbicara, pedang ajaib di tangannya menghantam leher Rose, dan darah merah cerah langsung keluar saat kulit Rose yang putih dan halus menyentuh pedang tajam itu. "Jangan bodoh." Wajah Lin Yu tiba-tiba memucat ketika dia melihat ini, dan dia membanting ke samping. Dia menarik dua cabang bambu tipis dan memegangnya erat-erat di tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkan ke potongan tajam dari cabang bambu. Jauh di dalam hutan bambu, penuh kekuatan, siap untuk membuangnya kapan saja, dan berteriak dengan dingin, "Siapa di dalamnya? Cepat dan keluarlah kepadaku, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap sopan." Lin Yu benar-benar tidak tahu apakah ada orang di hutan bambu, bahkan jika ada orang, dia tidak tahu siapa yang ada di hutan bambu. Tetapi jika ada orang, tidak peduli siapa mereka di hutan bambu, selama nyawa Rose terancam karena mereka, itu adalah musuh Lin Yu, jadi Lin Yu harus memaksa orang-orang ini keluar. Tanpa diduga, begitu kata-kata Lin Yu jatuh, ada suara tiba-tiba di hutan bambu, dan kemudian dua sosok perlahan berjalan keluar dari hutan bambu. "Benar saja, seperti yang kuduga, anakmu benar-benar licik," Ling Xiao berkata dengan marah, menggertakkan giginya erat-erat, ingin membunuh Rose di tempat, dan membiarkan Lin Yu membayar harga untuk apa yang dia lakukan. Tetapi dia tahu bahwa jika itu masalahnya, ketergantungan terakhirnya akan hilang. Awalnya, dia dan Zhang Yuxi dan dua bawahan sampah yang masih hidup ragu apakah mereka bisa mengalahkan Lin Yu, tetapi sekarang tiba-tiba dua orang lagi muncul. Dia dan Zhang Yuxi mungkin tidak mudah untuk ingin mundur, jadi meskipun dia merasa kesal di dalam hatinya, dia tidak berani menyentuh mawar. Lin Yu terkejut melihat kedua sosok itu benar-benar keluar dari hutan bambu. Melihat emosi dan perasaan tegang Ling Xiao, dia buru-buru berteriak, "Jangan bersemangat, aku benar-benar tidak tahu kedua orang ini." Dia hanya ingin mengatakan bahwa dia benar-benar tidak tahu siapa keduanya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan membeku. Karena saat ini, di bawah pantulan sinar bulan dan cahaya, Lin Yu sudah secara kasar melihat penampilan dua sosok yang berjalan keluar dari hutan bambu. Langkah, kakak Niu. Hanya pada saat inilah Lin Yu menyadari bahwa dua orang yang keluar dari hutan bambu bukanlah yang lain, tetapi Bu Cheng dan Bai Rentu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan wajahnya tercengang. Dia tidak menyangka kedua orang ini akan muncul. "Itu di sini." Ling Xiao dengan dingin mendengus, merasakan paru-parunya meledak, dan berkata dengan tajam, "Apa, nak, apakah kamu akhirnya mau mengakuinya sekarang?" "Tikus." Zhang Yachai mengertakkan gigi dan memelototi Lin Yu. Dia tidak berharap He Jiarong ini begitu licik, dan tingkat kemampuannya tidak akan buruk. Itu jelas disebut di depannya dan Ling Xiao, tetapi dia masih dengan cerdik menyampaikan informasi kepada anak buahnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa membandingkan dirinya dengan Lin Yu, dia bisa disebut seorang pria sejati. "Bapak, Tuan Ho."
Bu Cheng dan Bai Rentu menyapa Lin Yu berbarengan pada saat yang sama. Ekspresi wajah mereka seperti biasa, yang satu dingin dan yang lainnya tanpa ekspresi, tetapi mata mereka sangat tajam, dengan rasa dingin yang berat. Pikir, tembak Ling Xiao dengan dingin. Ibu. Ling Xiao hendak terus berteriak, tetapi setelah menghubungi mata Bai Rentu dan Bu Cheng, jantung Ling Xiao tiba-tiba tenggelam, matanya melebar, dan jantungnya berdebar-debar seperti drum. Master keterampilan yang mendalam. Ling Xiao menyipitkan matanya, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia bisa merasakan dari postur dan mata kedua orang yang baru saja keluar, mereka adalah dua master yang mendalam dengan keterampilan luar biasa. Bahkan dia tidak bisa membantu sedikit khawatir, jika dia memilih salah satu dari mereka, apakah dia bisa menang masih menjadi masalah. Dia melirik Lin Yu di sampingnya, dan tiba-tiba merasakan sedikit hawa dingin muncul dari telapak kakinya, dan rasa takut yang mendalam memenuhi hatinya, dan dia berpikir dengan getir, apa sih anak ini? Mengapa kedua guru yang sangat besar ini memperlakukan dia dengan sangat hormat? Tahukah Anda, apalagi seorang ahli mistik, itu adalah seorang ahli bela diri biasa, setelah berlatih sampai tingkat tertentu dan mencapai beberapa prestasi, dia akan menjadi sombong, berbakat dan bangga, dan tidak akan pernah rela bekerja untuk orang lain. Jadi Bu Cheng dan Bai Rentu, dua guru besar seni yang mendalam, bersedia bekerja untuk Lin Yu, dan dia secara alami bingung. Ling Xiao, jangan senang. Meskipun mereka berdua adalah temanku, aku bersumpah demi hidupku bahwa aku pasti tidak membiarkan mereka datang. Lin Yu buru-buru berteriak pada Ling Xiao, karena takut apa yang akan dilakukan Ling Xiao pada Rose karena dorongan hati. Saat dia berkata, dia menoleh dan bergegas ke Bu Cheng dan Bai Rentu dan bertanya dengan dingin, "Kakak Bu, Kakak Niu, kenapa kalian berdua di sini?" Bu Cheng dan Bai Rentu sepertinya mendengar ketidaksenangan dalam nada bicara Lin Yu. Keduanya menundukkan kepala, dan Bu Cheng berkata lebih dulu, "Saudara Li memberitahu kami bahwa kamu mungkin dalam masalah, kalau tidak itu tidak akan pernah semudah ini. Dia memberikan buku yang sangat berharga kepada seseorang, jadi ketika orang ini pergi ke rumah sakit untuk mengambil buku itu, kami berdua diam-diam mengikuti." Wajah Ling Xiao tenggelam ketika dia mendengar ini, dan dia memandang pria berpakaian hitam itu dengan dingin, dan berteriak dengan marah, "Pemborosan yang tidak berguna. Bawahan saya yang bodoh diikuti sepanjang jalan, tetapi dia tidak menemukan apapun, dan dia dibutakan oleh apa yang telah dia kembangkan untuk mereka begitu lama. Anda telah mendengar." Lin Yu menoleh dan bergegas ke Ling Xiao untuk menjelaskan, "Aku benar-benar tidak membiarkan mereka datang." Faktanya, Lin Yu tidak akan terlalu malas untuk menjelaskan begitu banyak kepada satu orang jika dibiarkan dengan cara biasa. Tapi kali ini tentang keamanan Rose, jadi dia tidak bisa menahan hati. Ling Xiao mendengus dingin, dan dengan tegas berkata, "Tidak peduli apakah itu milikmu atau bukan, itu milikmu. Mereka semua ada di sini untuk membantumu." Melihat bahwa Lin Yu benar-benar tidak tahu, kemarahan di dalam hatinya tiba-tiba menghilang sedikit, tetapi kewaspadaannya tidak berkurang sama sekali. Apakah Lin Yu meminta mereka untuk datang atau tidak, mereka berdua mendatanginya. Kalau begitu aku akan membiarkan mereka kembali sekarang." Lin Yu mengerutkan kening, dan bisa memahami kekhawatiran Ling Xiao, dan kemudian dia akan menyerah pada Bu Cheng dan Bai Rentu untuk kembali. Tapi Ling Xiao tiba-tiba membentaknya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak percaya padamu. Kamu harus tetap melihat mereka." Dia telah melihat kelicikan Lin Yu sekarang, jadi dia secara alami tidak percaya kata-kata Lin Yu. Dia merasa bahwa Lin Yu sebagian besar ingin menyembunyikan mereka berdua lagi dan mencari kesempatan untuk menyerangnya, jadi dia masih merasa bahwa kedua orang ini lebih aman di mata Anda. "Oke, kalau begitu kita mundur." Lin Yu menyapa Bu Cheng dan 100 bakat untuk datang ke sisinya, berdiri di hadapan Ling Xiao,
dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang kamu sudah memiliki bukunya, kamu bisa menyimpan mawarnya." Ling Xiao memandang Lin Yu 3 orang dengan sangat hati-hati, dan berkata dengan wajah tenang, "Aku melepaskan mawar itu, dan kemudian kalian berempat bekerja sama untuk mengejar kami, kan?" Dia tidak sebodoh itu. Jika dia melepaskan mawar, dia akan kehilangan sandera yang bisa melindungi dirinya sendiri. Lin Yu dan yang lainnya juga akan memiliki penolong tambahan. Ketika saatnya tiba, beberapa dari mereka akan bertemu dengannya dan Zhang Yuxi. Memulai pelanggaran, bahkan jika dia dan Zhang Yacai tidak dapat dibunuh, dia pasti akan menemukan cara untuk merebut kembali buku yang telah diperolehnya kembali. "Kamu terlalu banyak berpikir, aku, He Jiarong, berbicara untuk kata-kata, selama kamu menaruh setangkai mawar, aku tidak akan pernah mempermalukanmu." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, penuh ketulusan dalam nadanya. "Anda memperlakukan saya seperti anak berusia 3 tahun. Ling Xiao mencibir dingin, dia tidak percaya kata-kata Lin Yu, karena dia adalah Lin Yu. Selama Rose aman, dia akan melakukan yang terbaik untuk memburu dirinya sendiri. Lin Yu sedikit tidak berdaya, merasa bahwa Ling Xiao benar-benar membantu seorang pria yang berhati jahat, dan berkata tanpa daya, "Lalu kamu berkata, bagaimana kamu ingin melepaskan mawar itu? Mungkinkah kita telah menemui jalan buntu seperti ini?" Ling Xiao menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Tentu saja tidak, aku punya caraku sendiri. Aku tidak hanya bisa memberimu adik perempuan juniorku yang masih hidup, tapi juga biarkan aku tidak khawatir." "Dengan cara apa?" Lin Yu sedikit mengernyit dan bertanya dengan beberapa keraguan. "Ini sangat sederhana. Aku akan mematahkan tangan dan kakinya dan mengembalikannya kepadamu. Kamu pasti harus menyembuhkannya dulu, jadi kamu tidak akan punya energi untuk mengejar kami." Senyum dingin muncul di sudut mulut Ling Xiao, dan dia muncul di belakang punggung Rose dan menggenggam pergelangan tangan Rose. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.